Selamat pagi sahabat Hermina, ya dimanapun Anda berada. Ya senang sekali hari ini saya Edo, ya dari Hermina OP Jakabaring, ya menjumpai semua sahabat Hermina semuanya dimanapun berada, ya. Dan tema hari ini, kenalan dulu dan jangan langsung ke tema, ya. Kita sekarang lagi ada di podcast Hermina untuk episode selanjutnya ini, ya. Jadi untuk yang nonton sekarang, kasih tau keluarganya yang belum subscribe channel Hermina Hospitals, langsung subscribe ya, karena memang nanti banyak edukasi di sini, obrolan sama dokter-dokter spesialis membahas tentang beberapa penyakit dan penanggulangan serta obat yang bisa diberikan. Contoh untuk obrolan kita pagi hari ini, saya nggak sendirian ya. Tema kita adalah bagaimana penyakit rabies itu terhadap sistem saraf manusia, ya, bahayanya itu bagaimana. Oke. Jadi untuk pagi hari ini saya udah bersama Dr. Asita Ulwah. Selamat pagi, Dokter. Selamat pagi, Mas Edo. Ya. Jadi nanti beberapa jam ke depan, ya beberapa jam lama banget. Kesannya kayak lama banget gitu loh. Nanti ada beberapa pertanyaan yang bakal kita tanya langsung sama Dokter Asita. Bagaimana sih bahayanya rabies itu bisa menyerang sistem saraf manusia, ya Dok, ya. Dokter apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik ya Dok, ya. Kabar? Alhamdulillah cerah hari ini pokoknya, Cerah Dok, banget ya. Cerah Setelah banget. pagi kita hari ini. Udah cerah, mana panas lagi, yang penting udah sarapan jadi udah aman, ya. Kita langsung aja Dokter ke bahayanya penyakit rabies untuk apa sih yang menyerang sistem saraf manusia, ya Dok, ya. Kita tahu rabies ini adalah penyakit yang memang kalau emang udah kenanya penyakit, katanya peluang untuk sembuhnya itu sangat kecil banget, ya Dok, ya. Bahkan katanya peluang untuk sembuh atau mungkin peluang sehatnya itu cuma 5%. Betul. Iya Dok, ya. Peluang kematiannya berarti 95% sekian gitu loh, Dok. Iya, Kok bisa kayak gitu sih, Dok, gitu. Semenakutkankah ini penyakit rabies gitu loh, Dok? Ya memang kalau dari penelitian dan juga dari literatur, memang angka kematian rabies ini 95%. Jadi memang sangat tinggi angka kematiannya. Begitu. Jadi memang untuk sahabat Hermina juga, ya, karena memang kita lagi bahas rabies untuk pagi hari ini ya sama Dokter Asita. Diingetin lagi, ya, kalau memang kita punya hewan peliharaan di rumah, ya, entah kucing, entah anjing, entah kera, ya, kera bisa ya Dok, ya, Iya, nular kera rabies, ya, bisa, kera. Ada beberapa orang kayak teman saya di rumah melihara kera, ya, memang apa sih, memang hobinya kera liar, ya, memang dari apa sih yang kera keliling gitu, ya, Iya, yang iya, itu ini dipelihara sama dia. Apalagi memang yang punya kucing banyak, anjing, ya, jangan lupa ada vaksin. Jangan lupa memang berkala berapa bulan sekali dibawa ke fasilitas kesehatan hewan, ya Dok, Iya, ya. betul. Minimal dicek, ya. Ke dokter-dokter hewan untuk divaksinasi dan dijaga kesehatannya, ya. Yang penting jangan sampai nanti kita tuh ketular rabies atau misalkan maaf ngomong, ya, sampai memang ngeregang nyawa atau meninggal, Iya. itu cuma gara-gara hewan peliharaan kita sendiri. Iya, hewan yang kita sayangi loh. Karena memang kemarin ada beberapa kejadian viral, ya, yang sempat, apalagi kemarin ada anak kecil di Bali atau di Manado kan, saya lupa, ya, sampai memang ujung-ujungnya memang adiknya meninggal sampai dia takut air gitu, sampai memang takut cahaya gitu karena memang kena rabies tadi. Nah, pertanyaan saya pertama nih, Dok, ya. Kalau memang takut air sama memang takut cahaya, katanya takut udara juga gitu loh, kayak kipas angin segala macam. Itu adalah tanda kalau orang itu kena rabies, ya Dok, ya. Atau itu gejala atau memang udah pasti nih, kalau memang udah gejalanya kayak gitu, wah udah pasti rabies nih, udah pasti positif rabies nih gitu. Oke, jadi sebelum kita membahas ke gejala itu, kita harus tahu dulu ya rabies itu apa. Rabies itu adalah penyakit yang disebabkan oleh virus yang bernama rabies dari genus Lyssavirus yang ditularkan melalui gigitan yang sudah disebutkan oleh Mas Edo tadi, benar. Dari gigitan binatang peliharaan maupun binatang liar lainnya seperti kucing, anjing, kera maupun kelelawar. Nah, memang progresivitasnya dia sangat cepat dan juga angka kematiannya sangat tinggi hingga 95%. Dan gejalanya salah satunya memang itu, dia akan mudah teragitasi, mudah emosi, mudah marah, dan juga pada tahap yang lebih lanjut dia akan takut air, takut cahaya, takut suara, dan akan takut dengan tiupan angin. Itu memang gejalanya. Itu memang gejalanya, ya Dok, ya? Betul. Berarti memang kalau memang udah punya gejala kayak gitu, peluang sembuhnya dikit, ya? Iya.
Kalau emang udah kena gejala kayak gitu ya, Dok? Iya. Oh, berarti memang sebelum itu, kalau emang kita udah ngerasa kemarin atau tadi nih, misalkan kena gigit sama binatang peliharaan, apapun itu ya, atau mungkin hewan liar bahkan ya, mendingan langsung cek, dicek bawa ke puskesmas atau langsung ke rumah sakit aja ya, Dok, ya? Betul. Sebelum dia memberikan gejala, jadi yang pertama kita preventif dulu, kita cegah dulu sampai sebelum dia bergejala. Jadi harus dilakukan tindakan pertama gitu, terdapat gigitan luka gigitan bekas itu. Penanggulangan pertama, misalkan kita kena gigit di rumah, Dok, misalkan sama hewan peliharaan, entah kita tuh nggak tahu ya ini hewan saya ini rabies atau enggak ya, tapi minimal yang penting kita udah rajin vaksin misalkan, tapi kena gigit naasnya pada hari itu misalkan, apa yang bisa kita lakuin? Hal pertama deh, pertolongan pertama yang bisa kita lakuin untuk seenggaknya mencegah yang namanya gigitan itu tadi bisa ngejalar ke badan itu. Oke, untuk mencegah, untuk penanggulangan pertama pada luka gigitan, baik hewan itu sudah divaksin maupun belum divaksin, itu yang pertama kita harus mengamankan binatang tersebut. Jadi binatangnya itu tidak boleh dibunuh. Begitu dia gitu dia menggigit, kita harus mengamankannya yang di tempat yang bisa kita observasi. Jadi kita tahu apakah binatang tersebut mati atau tidak dalam hitungan hari atau hitungan bulan. Tapi kemungkinan besar dalam hitungan hari dia akan mati atau tidak. Kalau ternyata dalam hitungan hari dia mati, berarti selama kita observasi dia meninggal, si binatang piaraannya itu, binatang itu, berarti kemungkinan besar dia kena rabies. Tapi tetap dirawat seperti biasa, dikasih makan ya, bukan dia observasi tanpa dikasih makan ya otomatis sih pasti akan mati. Pasti mati lemas dong ya. Ya, itu tindakan yang pertama. Yang selanjutnya tindakan yang sama juga, yang pertama adalah luka bekas gigitan itu harus dicuci di air mengalir dengan sabun selama 5 sampai 10 menit. Jadi harus lama mencucinya dengan menggunakan sabun, lukanya harus benar-benar dicuci menggunakan sabun, desinfektan, kemudian dilakukan perawatan luka. Perawatan luka di sini maksudnya diberikan betadin dan dilakukan perawatan luka ke puskesmas atau ke fasilitas kesehatan lainnya sampai luka itu benar-benar bersih. Sampai bersih ya gitu ya. Yang penting kalau udah bersih-bersih langsung bawa ke vaskes yang paling dekat rumah ya, diperiksa ya, diobservasi di situ ya, Dok ya. Kita observasi lukanya dan juga nanti akan diberikan vaksin. Vaksin ya, Dok ya, vaksin anti rabies ya. Untuk kitanya ya. Untuk kitanya. Untuk yang menarik dari omongan Dokter Asita tadi bilangnya kayak gini. Pada saat kita udah kegigit sama hewan peliharaan katakanlah ya, kita observasi nih hewannya, kita taruh di kandang misalkan, ternyata dalam beberapa hari hewannya mati. Apakah memang biasanya kayak gitu? Hewan yang udah terkontaminasi rabies, kalau emang udah ngigit, berapa hari dia pasti mati gitu? Iya, jadi gejala pada hewan itu sebenarnya mirip juga ya, pada manusia dengan hewan itu mirip ya. Jadi kalau dia sudah memberikan gejala, dia sudah teragitasi, dia sudah mulai menggigit itu kan berarti binatangnya sudah mulai teragitasi nih, sudah mulai tidak stabil kan, emosinya ya. Iya, dalam hitungan hari dan jam dia bisa meninggal, bisa mati binatangnya. Itu sama pada manusia juga, dengan kalau manusianya sudah memberikan gejala seperti itu, takut terhadap cahaya, takut terhadap air, terhadap suara, dan juga mudah teragitasi, dalam hitungan jam hingga hari bisa koma dan juga meninggal pasiennya. Oke, berarti memang gejalanya tuh hampir mirip ya, tapi kalau hewannya kayak gitu, kalau manusianya gitu ya. Berarti kalau memang udah nunjukin gejala kayak gitu, udah tinggal nunggu hitungan hari aja gitu ya, Dok? Iya, gitu. Kayak gitu ya. Bahayanya seperti itu. Oke, ada beberapa pertanyaan yang masuk sahabat Hermina ya di podcast kita untuk untuk pagi hari ini. Ada ini, Dok, pertanyaannya gini, Dok. Bagaimana pencegahan dan pengobatan rabies itu bisa dilakuin, Dok? Pencegahan dan pengobatan. Oke, kalau untuk pencegahan rabies, yang pertama kita mencegah supaya tidak tergigit oleh binatang tersebut. Jadi jangan dan kalaupun tergigit, kita cegah, berarti yang kita cegahkan binatangnya ya. Jangan sampai binatangnya itu mengandung rabies. Makanya binatangnya harus divaksinasi. Binatang piaraan kita harus divaksinasi. Jadi harus membawakan binatang piaraan kita ini ke fasilitas kesehatan hewan terdekat untuk divaksinasi. Kemudian untuk pencegahannya seperti yang saya jelaskan tadi, kalau sudah digigit kita harus bersihkan lukanya dengan menggunakan sabun di bawah air mengalir selama 5 sampai 10 menit. Kemudian bawa ke fasilitas terdekat untuk dilakukan perawatan luka lebih lanjut sampai bersih, dan juga
dilakukan vaksinasi terhadap kita. Oke. Gitu. Untuk pengobatannya seperti itu. Berarti untuk vaksin anti rabies sendiri itu semua vaskes ada ya, kayak puskesmas itu ada. Iya, justru yang ada di puskesmas. Oke. Justru yang ada di puskesmas. Iya, kalau di rumah sakit beberapa ada rumah sakit terdekat yang rumah sakit yang tidak memiliki vaksin itu. Gitu. Memang untuk penanggulangan pertama itu ke puskesmas. Ke puskesmas ya. Kalau misalkan kayak gigitan hewan rabies itu penjalanan atau penularannya sama nggak kan? Misalkan orang dipatok sama ular, Dok? Kurang lebih. Kalau dipatok kurang lebih sama ya, cuman bedanya kalau dia dipatok dengan ular kan dia lukanya dia lebih kecil ya, jadi dia lebih masuk ke peredaran darah. Sementara kalau dia gigitan hewan rabies ini gigitannya dia lebih besar. Jadi lukanya ini lebih menggigit ke organ-organ otot. Nanti dari otot ini dia akan masuk ke jaringan yang lebih lunak lagi, yang lebih longgar lagi, baru masuk ke sistem saraf. Bedanya kalau dia bisa ular, dia lebih ke sistem sarafnya dia lebih lama. Maksudnya bukan dari darah dia baru ke sistem saraf gitu. Kalau ini dari jaringan ya. Beda ini sih, beda apa sih? Beda penularannya. Jalurnya. Beda jalur ya. Oke, jadi intinya adalah misalkan memang apapun itu hewan ya, entah itu lu melihara ular, Anda melihara anjing, kucing segala macam, yang penting hati-hati aja. Iya. Karena mereka binatang ya, tetaplah binatang ya, Dok, Iya, ya. betul. Apapun itu ya, apapun itu jenisnya, maksudnya kayak gitu ya. Jadi untuk pagi hari ini kita cukupkan dulu sementara waktu ya, nanti kita ketemu lagi di podcast Hermina episode selanjutnya ya. Kayaknya cukup untuk kita ngebahas tentang rabies sama Dokter Asita untuk pagi hari ini ya. Sedikit tips, Dok, untuk kesehatan menyangkut tentang rabies ini, Dok, dari Dokter Asita. Oke, menyangkut tentang rabies ya. Ya. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kalau kita punya hewan peliharaan harus divaksinasi. Jadi untuk mencegah lebih baik daripada mengobati. Benar. Daripada kita nanti ternyata digigit, kita nggak tahu ternyata binatangnya itu ada virus rabiesnya, malah lebih bahaya dengan kita. Jadi lebih baik kita membawakan binatang peliharaan kita ke fasilitas kesehatan dokter hewan terdekat. Dan yang kedua, jaga imunitas diri karena semua macam penyakit itu bisa memberikan gejala ke kita karena imunitas kita turun. Jadi harus banyak makan buah, makan sayur, dan makan makanan bergizi lainnya, dan menerapkan PHBS ya. PHBS ya, itu jangan lupa, apalagi dari lingkungan rumah dulu ya. Iya, betul. PHBS lingkungan rumah, yang penting makan 4 sehat 5 sempurna gitu Iya, ya. betul. Pokoknya terima kasih untuk sahabat Hermina yang udah menyaksikan podcast kita untuk pagi hari ini ya. Yang belum subscribe, saya ingatkan lagi untuk ajak keluarganya, teman-temannya semuanya untuk subscribe channel Hermina Hospitals ya. Saya Dr. Lipi bersama Dr. Asita untuk pagi hari ini mengucapkan terima kasih untuk sudah nonton ya. Yang belum subscribe lagi silakan langsung subscribe channel Hermina Hospitals ya. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.